Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Fathul Anwar SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Definisi pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses kegiatan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikutnya adalah dasar-dasar pendidikan yang menuntut. Dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya memakai pandangan yang berbeda jauh dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Antara lain, 1. Pembelajaran hanya sekedar transfer materi. 2. Hanya melihat hasil nilai pada aspek kognitif. 3. Keberhasilan seorang siswa dilihat dari pencapaian nilai KKM. 4. Murid sebagai objek pembelajaran. 5. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. 6. Penuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, saya mulai paham bahwa selama ini proses pengajaran yang saya lakukan kurang benar. Lalu saya melakukan perubahan setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas. 2. Berkomunikasi positif. 3. Merancang pendidikan yang kreatif dan inovatif agar lebih menyenangkan. 4. Pendidikan berpusat pada siswa atau student center. 5. Memperhatikan karakteristik murid. 6. Memperhatikan tata ruang kelas. Dan yang ketujuh adalah pembelajaran dengan menuntun, bukan menuntut. Semua itu senada dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Sungtrodo, yang artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madya Mangunkarso, yang artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau membuka semangat. Tuturi Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Dari pemaparan modul 1.1 tersebut, kesimpulannya adalah dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita lakukan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya pemberian ilmu akademik saja, namun juga perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.